Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Indra Priyadi dengan NIM K1A123056. Pada video ini saya akan membahas mengenai Tectus niloticus, salah satu spesies moluska yang penting dalam ekosistem laut dan memiliki potensi besar dalam dunia pangan. Tectus niloticus berasal dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, subkelas Vetigastropoda, ordo Trochida, famili Tegulida, genus Tectus, spesies Tectus niloticus. Tectus niloticus merupakan salah satu spesies gastropoda yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sangat diminati oleh masyarakat di wilayah Maluku Tenggara. Keunggulannya terletak pada rasa dagingnya yang lezat dan kandungan gizinya yang kaya, menjadikannya makanan favorit dalam berbagai hidangan tradisional lokal. Selain menjadi sumber protein yang berkualitas, cangkang Tectus niloticus juga dimanfaatkan untuk berbagai keperluan industri kreatif. Cangkang ini sering dijadikan bahan dasar untuk membuat kerajinan tangan seperti hiasan rumah, ornamen unik, aksesoris hingga bahan dekoratif untuk pakaian tradisional. Produk-produk ini tidak hanya diminati oleh pasar domestik, tetapi juga menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar internasional. Di samping itu, inovasi dalam pemanfaatan bahan dari Tectus niloticus terus berkembang, baik sebagai produk seni maupun material baru yang mendukung industri ramah lingkungan. Hal ini menunjukkan potensi besar spesies ini untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Secara morfologi, Tectus niloticus memiliki cangkang berbentuk kerucut yang cukup besar dengan ulir-ulir spiral yang teratur, berjumlah sekitar 10 hingga 12. Bagian atas cangkangnya mengerucut dengan permukaan dasar yang lebar, menjadikannya bentuk yang khas dan menarik. Warna dasar cangkang adalah krem keputihan, dihiasi bintik-bintik merah muda dan garis-garis merah gelap yang beraturan, memberikan pola yang estetis. Penduduk Maluku menyebut spesies ini sebagai lola merah, karena corak warnanya yang mencolok. Dalam aspek anatomi, Tectus niloticus termasuk dalam filum Mollusca dan kelas Gastropoda. Penelitian pertama mengenai anatomi spesies ini dilakukan oleh Robert pada tahun 1900. Ia menemukan bahwa di bagian kepala terdapat tonjolan yang disebut proboscis yang berfungsi sebagai alat bantu makan. Proboscis ini tidak bergerak dan dilengkapi dengan tentakel yang pendek. Mulutnya terletak di ujung kepala dengan dua bibir kecil di kedua sisinya. Struktur dalam mulut mencakup gigi radula yang melingkupi rongga mulut dari atas ke bawah dan berakhir di bagian depan, dekat dengan bibir. Selain itu, terdapat bagian mantel yang berbentuk seperti cerobong yang menghubungkan mulut dengan cangkang. Kombinasi struktur ini menjadikan Tectus niloticus spesies yang unik, baik dari segi fungsi maupun bentuk. Secara geografis, Tectus niloticus memiliki persebaran yang luas di kawasan perairan tropis, mulai dari Samudra Hindia bagian timur hingga Samudra Pasifik Barat. Spesies ini dapat ditemukan di perairan sekitar Fiji, Kepulauan Cook, Samoa, dan Polinesia Prancis. Habitat utama mereka adalah daerah terumbu karang yang menyediakan tempat perlindungan dan sumber makanan. Spesies yang masih muda cenderung hidup di area perairan dangkal, seperti puing-puing karang atau batu-batu di wilayah intertidal. Sementara itu, individu dewasa lebih sering ditemukan di bagian tepi atau puncak terumbu karang hingga kedalaman sekitar 30 meter. Namun mayoritas spesies ini hidup di kedalaman air yang lebih dangkal, yakni sekitar 8 meter. Habitat seperti ini menyediakan kondisi yang ideal bagi pertumbuhan dan reproduksi mereka. Spesies Tectus niloticus memiliki banyak manfaat baik dari sisi nutrisi maupun potensi ekonomi. Dagingnya mengandung protein berkualitas tinggi dan berbagai zat gizi yang bermanfaat untuk kesehatan manusia. Kandungan gizinya yang belum banyak dieksplorasi juga membuka peluang untuk pengembangan produk kesehatan berbasis bahan alami. Di luar aspek konsumsi, cangkangnya memiliki nilai tambah sebagai bahan baku industri kerajinan. Pemanfaatan cangkang Tectus niloticus sebagai bahan untuk kerajinan seni memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menciptakan produk bernilai ekonomi tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka. Lebih lanjut, potensi spesies ini untuk digunakan dalam berbagai industri seperti kosmetik atau material berkelanjutan juga sedang diteliti, menjadikannya sumber daya alam yang sangat bernilai. Pengelolaan Tectus niloticus atau Lola merupakan tantangan besar
karena permintaan yang terus meningkat, baik sebagai bahan makanan maupun sebagai bahan dekorasi. Eksploitasi yang berlebihan telah menempatkan spesies ini dalam risiko kepunahan di berbagai wilayah. Untuk melindungi keberadaannya, Tectus niloticus telah dimasukkan ke dalam kategori Appendix Convention on International Trade in Endangered Species yang mengatur perdagangan internasional spesies yang terancam. Di Indonesia, spesies ini juga dilindungi secara hukum melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang melarang eksploitasi tanpa izin. Selain regulasi tersebut, upaya konservasi berbasis budidaya juga terus dikembangkan. Di berbagai daerah, habitat buatan diciptakan untuk mendukung pertumbuhan dan reproduksi spesies ini. Praktik budidaya seperti ini tidak hanya ditujukan untuk memenuhi permintaan pasar ekspor, tetapi juga untuk menjaga populasi spesies di alam melalui pelepasan kembali hasil budidaya. Dengan pengelolaan yang terancana, Tectus niloticus dapat menjadi sumber daya yang berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjadi kelestarian ekosistem laut. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.